Isu kalau Gibran wali kota Solo akan dijodohkan dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya itu sudah lama banget saya dengar. Cuma ya itu, saya menahan diri untuk gak komentar karena saya butuh banyak informasi-informasi yang valid apakah berita itu benar. Dan ternyata benar. Ada usaha-usaha untuk memenangkan Prabowo Subianto jadi presiden lewat menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Apalagi menurut banyak survei, tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi, bapaknya Gibran, itu sangat tinggi. Lebih dari 80% yang menjadikan Jokowi sebagai presiden dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi sepanjang sejarah. Prabowo memang butuh kuda tunggangan supaya dia menang. Dia sudah 3 kali ikut pemilu loh, tetapi selalu kalah. Yang pertama, tahun 2009, Prabowo jadi calon wakil presidennya Megawati dan kalah. Kemudian tahun 2014, Prabowo maju bareng Hatta Rajasa, kalah lagi. Dan tahun 2019 kemarin, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Lagi-lagi kalah. Kalau 2024 Prabowo nyapres lagi, dia akan jadi calon presiden dengan keikutsertaan terbanyak dalam sejarah pemilu Indonesia. Yang sayangnya selalu kalah. Untuk yang Pilpres 2024 ini, tim sesnya Prabowo mencoba mengubah taktik. Dengan peluang dekat dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berusaha tampil sebagai orang yang paling loyal terhadap Jokowi. Keloyalan Prabowo yang ditampakkannya di hadapan publik itu bikin banyak pendukung Jokowi terpengaruh sehingga mereka jatuh hati ke Prabowo. Tapi apakah Prabowo itu benar-benar loyal? Enggak juga kelihatannya. Buktinya, waktu Pilpres 2019, Prabowo itu tampak loyal kepada Rizik Syihab. Bahkan dia berjanji akan memulangkan Rizik Syihab dengan pesawat pribadi. Jadi kemana Rizik Syihab sekarang sesudah Prabowo jadi Menteri Pertahanan? Ya, dibuang begitu saja seperti tisu bekas pakai. Disambangi pun tidak. Inilah yang membuat pendukung Rizik Syihab benci banget sama Prabowo yang hanya menjadikan Rizik sebagai injakan saja. Habis manis, sepah dibuang, kata peribahasa. Dan strategi Prabowo untuk menang Pilpres ini akhirnya ketemu jalan. Ketika mereka bertemu beberapa elit relawan Jokowi yang juga punya misi pribadi. Elit relawan Jokowi yang sudah jadi komisaris dan pejabat ini nggak rela kalau nanti Republik ini nggak lagi dipimpin oleh Jokowi. Kenapa? Ya karena jabatan yang selama ini mereka dapatkan itu bisa hilang. Maka bergerilyalah mereka sejak lama dengan narasi Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya sendiri pernah diajak untuk menggaungkan narasi Jokowi 3 periode ini. Tapi saya melawan. Saya nggak mau nama Jokowi yang sudah bagus dengan segala pembangunan besar yang dia lakukan harus rusak karena dianggap haus kekuasaan. Dan akhirnya narasi Jokowi 3 periode juga perpanjangan masa jabatan presiden itu gagal total karena Jokowi sendiri yang menolaknya. Jokowi tahu itu hanya jebakan, hanya umpan untuk merusakkan nama baiknya. Tapi gerilyawan elit-elitnya relawan Jokowi yang selalu saya sebut Brutus-Brutus itu gak pernah berhenti. Pasukan gagal move on itu kemudian mengambil taktik baru, yaitu menjodohkan Gibran anak Jokowi sebagai calon wakil presiden dengan Prabowo Subianto. Ketemulah 2 kelompok yang punya kepentingan sama, yaitu kekuasaan ini. Yang Prabowo pengen jadi presiden, yang relawan Jokowi pengen tetap menjabat. Mereka kemudian sepakat kalau Gibran jadi cawapresnya Prabowo, Prabowo pasti menang. Tapi bagaimana
Usia Gibran kan masih 35 tahun. Sedangkan usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu kan minimal 40 tahun. Gampang, kata mereka. Kita gugat saja Undang-Undang Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. Kebetulan nih, iparnya Jokowi, Anwar Usman, adalah Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jahat kan? Tapi mereka nggak peduli seberapa jahatnya, yang penting tujuan mereka tercapai. Maka digerakkanlah dua kepala daerah. Yang satu wali kota Bukit Tinggi dan satunya lagi wakil bupati Lampung Selatan untuk menggugat undang-undang pemilu usia calon presiden ini. Tahu dari partai mana kedua kepala daerah ini? Ya dari mana lagi kalau bukan dari partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. Selain dari Gerindra, ada juga dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang ikut menggugat batas usia capres yang 40 tahun. Kalau PSI ini, saya kurang tahu ya, mereka ikut gerbong yang mana. Maka mulailah Prabowo gerilya mendekati Gibran, politisi muda yang butuh banyak pengalaman dan masih hijau dalam jahatnya dunia perpolitikan. Yang pertama, Prabowo datang mendadak dengan bahasa silaturahmi lebaran sehari sesudah PDI Perjuangan menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Yang kedua, ya kemarin itu, dengan terang-terangan Prabowo menawarkan Gibran jadi calon wakil presidennya dengan mengumpulkan relawan yang diberi nama khusus relawan Jokowi dan Gibran. Dan diberi sinyal untuk setuju memasang Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Gibran pun terjebak di tengah-tengah dan politik pecah belah pun mulai menuai hasilnya. Gibran akhirnya dipanggil ke DPP PDI Perjuangan untuk mengkonfirmasi pertemuan itu. Dan dibangunlah propaganda dengan narasi-narasi di media sosial supaya Gibran keluar aja lo dari PDI Perjuangan untuk gabung Gerindra. Di sanalah mulai bergaung semua. Sejak awal saya sudah mengingatkan, hati-hati strategi kuda Troya itu dimainkan. Strategi kuda Troya adalah strategi memasukkan musuh ke dalam benteng lawan dalam perang Yunani lewat patung kuda yang di dalamnya diisi para prajurit yang siap untuk membantai. Strategi kuda Troya itu bisa berjalan mulus dengan bantuan para pengkhianat di dalam benteng. Atau sering saya sebut Brutus-Brutus yang ada di sekitarnya Jokowi. Kenapa saya sebut mereka itu Brutus? Karena yang mereka pikirkan itu hanyalah kepentingan mereka sendiri, jabatan mereka sendiri. Mereka nggak peduli kalau nama Jokowi yang sudah bagus karena prestasinya itu bisa hancur karena dianggap haus kekuatan. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari Bung Deddy Siregar ya bagaimana Pak Prabowo ya menggandeng Gibran ya tahun 2023 kemarin untuk berkontestasi pada pemilu Pilpres 2024 ya. Dan tadi banyak hal-hal yang disampaikan oleh Bung Deddy Siregar ya, saya rasa teman-teman juga sudah mendengarkan ya. Dan kalau saya melihat di sini bagaimana penyampaian masyarakat Indonesia, penilaian teman-teman kita, ya, saya akan ulas kepada pemirsa dan saya akan sampaikan ya. Ini video yang sudah cukup lumayan lama, setahun kurang lebihnya, ya, setahun lebih. Nah, tenang Bram, orang-orang nyinyir dan gibah cuma ada di medsos itu pun nggak sampai 0,1%. Dulu saya kagum sama Deddy Siregar, sekarang kami tidak lagi kagum, sekarang malah tag suka. Cuy. Baru kali ini ketemu warga Siregar yang hatinya busuk. Bertahan di tempat yang salah itu orang bodoh, ngapain bertahan dan mengunjungi FPI yang hanya perusak bangsa ya. Semua wajarlah seperti politik lawan dan hancurkan dengan taktik lo ya. Ayo Bung Deddy Siregar promosikan Anies tuh, kan udah didukung PDIP. Saya respect Bang Denny kalau dengar suaramu kali ini.
Sangat setuju, Jokowi orang baik, Presiden RI ter the best sepanjang sejarah Indonesia. Ayo luruskan tuduhan Panji W, si tukang stand up RH, RG, Mbak Amin yang menuduh Jokowi dengan politik dinasti, oligarki, dan lain-lain. Jokowi orang sederhana yang berpikir berat dan berbuat sungguh hati untuk NKRI, rakyat kecil. Jangan biarkan rakyat jahat yang segelintir itu mengatasnamakan rakyat menghujat Presiden Joko Widodo. Beliau orang baik, pemimpin berani dan tegas. Ya, Gibran yang masih hijau dimanfaati Prabowo yang maruk pengen jadi orang nomor satu Indonesia. Benar-benar pintar Prabowo. Jokowi mendidik anak-anaknya untuk mandiri. Presiden Jokowi itu mendidik anak-anaknya secara demokratis, memperlakukan mereka sebagai orang dewasa, mandiri, dan cukup berpendidikan. Anak-anaknya dipersilakan mau bisnis apapun, selama masih halal. Walaupun Jokowi sedikit kecewa, anak-anaknya tidak ada yang mau meneruskan usaha mebel bapaknya. Dan ketika Jokowi masih wali kota Solo, Gibran dan Kaisang dilarang mengambil proyek-proyek yang berhubungan dengan pemerintah kota Solo. Dalam masalah terjun ke bidang politik pun, kata Presiden Jokowi, dia tidak pernah mengatur-atur ataupun mengarahkan anaknya kemana-mana. Paling-paling sebagai orang tua hanya merestui dan mendoakan yang terbaik, katanya. Silakan buka di YouTube. Jadi Siregar, benarkah Jokowi membangun dinasti politik? Silakan buka Google Image, maju Pilwalkot Solo. Bapak tidak perlu turun tangan bisnis anak-anak Jokowi. Prediksi Presiden Jokowi tentang calon pemenang Pilpres 2024. Menurut prediksi Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo tidak mungkin menang Pilpres 2024. Belakangan terbukti perolehan suara Ganjar hanya 16,2%. Karena walaupun Ganjar selalu paling tinggi dalam hasil survei elektabilitas bakal capres, tapi selisihnya dengan Prabowo hanya sekitar 3% saja. Jadi Pilpres 2024 antara tiga paslon Anies, Prabowo, Ganjar pasti akan terjadi 2 putaran. Tetapi yang Pilpres kemarin kan 1 putaran, menang telak ya. Intinya Prabowo Gibran presiden ya. Sudah ngantuk sangat ya. Cocok jelas Pak. Habis mau gimana, apalagi terpaksa karena dipaksa. Karena maksa yang jelas salah menurut agama, salah menurut MKMK, salah menurut DKPP yang mendukung dan milih, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Benar sekali perkataan DS. Ternyata Ganjar menohok Jokowi dengan ikut serta bersuara membatalkan pertandingan U20 di Indonesia. Itulah sebabnya kami yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo jadi berbalik arah mendukung paslon nomor 2. Saya orang bodoh tapi bagus sekali rencana Bapak Gibran makan siang gratis. Jadi tidak tercita waktu, tidak tersita waktu pulang ke rumah untuk makan bapak ibu-ibu capek, dan pudingnya mungkin lebih menambah kesehatan yang teratur, jadi otak cerdas kerja bapak ibu. Rencana Bapak Gibran hebat, Tuhan memberkati jalur kehidupan. Anda dulu termasuk idola medsos saya, tapi sekarang sorry. Ngomongan Anda ternyata politis juga, nggak bisa saya percaya. Pintar bikin cerita, ikuti pola pikir Anda, pendapat politik Anda, duga-duga Anda yang terlalu subjektif mengikuti keinginan dan selera Anda. Bukan untuk kepentingan bangsa ini. Sorry ya bro, saat ini saya rasa pendapat Anda kurang realistis, karena terkesan Anda itu pintar dan baik. Sementara di pihak lain, Jokowi Gibran itu tolol, mudah diakal-akalin, dan para pendukung Jokowi dan Prabowo itu penipu, cuma memanfaatkan Jokowi Gibran untuk kepentingan politik mereka, bukan untuk rakyat Indonesia. Ya, dia macam-macam sekali di sini ya. Penilaian teman-teman kita memang sebetulnya ada juga yang mengatakan ini kan kemarin penuh dengan kontroversi juga, penuh dengan tanda tanya juga. Makanya banyak mengatakan ya Pak Jokowi harus kekuasaan,
memaksakan anaknya yang usianya belum mencukupi, bla 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 dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali itu ya. Tapi ya yang terjadi ya memang betul menang juga dan sekarang sudah menjadi wakil presiden Gibrannya. Pak Prabowo sudah jadi presiden ya. Mungkin itu saja lah dari saya. Teman-teman ada pendapat lain nanti boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja. Terima kasih saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.